Oskadon. Salam MNB Lover. Lalu Kirata Kencana keluar dari ruangan. Tak lama kemudian dia sudah meninggalkan barak. Laki-laki tua berkedok kain hitam itu menuju ke barak utama, tempat di mana saat itu tokoh rimba persilatan dan tokoh orang-orang Mataram sedang berkumpul. Semua yang ada di barak utama itu menyebut Kirata Kencana dengan senang. Namun orang tua itu tak begitu menanggapi. Dia mencari Rangga Geni di antara yang hadir di barak utama itu. Saya datang kemari mencari Rangga Geni. Kemana anak itu? Sepertinya ada yang amat penting, Ki Jawu. Ada apa dengan muridku? Tidak ada apa-apa sih. Hanya aku ingin bicara padanya. Bicara tentang riwayat hidupnya. Sayang sekali, sayang sekali. Kami pun sejak tadi menunggunya. Ya, barangkali anak itu sedang berada di puncak Merapi. Ada apa dengan Cadar Perak? Apakah dia telah sembuh? Cadar Perak sudah siluman. Tapi agaknya dia tidak bisa kemari sih. Dan aku harus mengobatinya. Sekarang aku akan mencari Rangga Geni. Kirata Kencana dengan cepat meninggalkan barak utama. Dia menuju ke arah Gunung Merapi. Para tokoh yang ada di dalam pendopo barak utama itu saling pandang. Tak mengerti dengan sikap aneh laki-laki berkedok itu. Suaranya seperti orang sedang berduka. Ada apa sebenarnya dengan Cadar Perak? Saya rasa tidak terjadi apa-apa. Dia hanya terkejut saja mendengar cerita saya tadi malam. Dan sekarang mungkin dia menyesal atas sikap tertutupnya pada Rangga Geni tadi malam. Sikap tertutupnya? Apa maksudmu, Nyai Putih Suci? Kita semua tahu bahwa Cadar Perak tahu di mana Putri Melur berada. Tapi tadi malam, saat Rangga Geni menanyakan Cadar Perak, dia tutup mulut. Lalu saya ceritakan pada Cadar Perak tentang Rangga Geni dan senjata pusaka yang dimilikinya. Dan saya tidak mengerti ada hubungan apa Cadar Perak dengan senjata di tangan Rangga Geni itu. Di saat seperti ini seharusnya kita bisa berkumpul di sini sampai menunggu laporan dari para prajurit tentang gerakan Rakai Mahisa. Tapi justru di saat ini kita malah menimbulkan kesibukan pribadi masing-masing. Apakah ini suatu pertanda bahwa kehancuran Mataram bakal tiba? Jangan cemas, Tuan. Ini bukanlah sesuatu yang perlu kita risaukan. Mereka semua bukanlah anak-anak kecil yang pintar merajuk kalau disakiti hatinya. Rangga Geni pasti ke puncak Merapi menemui si manis. Atau bisa jadi dia ada janji di sana dengan orang-orang Segoro Banyu. Iya, semoga saja kelak ada kabar dari Ki Jawu. Sekarang sebaiknya kita bersiap diri, Tuan. Tak lama lagi senja bakal tiba dan malam akan mengganti siang. Tugas seharusnya saat ini berkeliling menemui para prajurit, memberi mereka semangat agar tumbuh kepercayaan pada diri mereka di saat menghadapi peperangan yang sebentar lagi akan terjadi. Iya. Terima kasih atas perhatianmu, Nyai Putih Suci. Sementara itu marilah kita ikuti Kirata Kencana yang mencari Rangga Geni di atas puncak Merapi. Saat itu laki-laki tua yang gagah itu telah berada di depan goa, tempat di mana pernah tinggal Dewi Satarupa semasa hidupnya. Suasana di puncak Merapi itu begitu sepi. Mas Rangga Geni, apakah kau ada di dalam? Mas Rangga Geni, apakah kau ada di dalam? Tak ada sautan juga. Apakah dia ada di dalam? Sebaiknya aku masuk saja.
Lalu Kirata Kencana masuk ke dalam goa. Namun begitu dia tiba di dalam, dia tidak menemukan Ranggageni. Segenap sudut ruangan dicarinya, namun yang dicarinya tidak ketemu. Di mana Ranggageni? Apakah dia tidak kemari? Apakah dia pergi bersama si Manis? Maafkan aku, Dewi Satarupa. Aku telah mengganggu ketenanganmu. Setelah berdoa untuk Dewi Satarupa, Kirata Kencana lalu melangkah keluar goa. Di luar, dia berdiri sebentar. Setelah itu dia melesat naik ke atas puncak gunung. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Kemana perginya anak itu? Di sini juga tidak ada. Dan aku tak melihat tanda-tanda adanya orang naik ke tempat ini. Rumput di sini tidak seperti diinjak. Kemana aku harus mencarinya? Tapi benarkah dia itu cucuku? Anak dari Putri Melur? Oh, Dewata Agung. Kenapa engkau membuat jalan hidup mereka seperti sekarang ini? Sebaiknya aku turun saja ke sana. Itu si Manis. Dia melintas ke sana. Sebaiknya aku ikuti saja. Hup! Kirata Kencana melesat cepat naik ke arah si Manis. Dia menuruni tebing-tebing yang terjal curam. Kirata Kencana beberapa kali terhenti karena bebatuan yang licin. Binatang apa sebenarnya si Manis itu? Aku yakin dia bukan hanya sekedar seekor harimau biasa, seperti yang hidup di hutan-hutan. Bukan. Dia bisa bergerak dengan cepat, melompati jurang-jurang yang cukup lebar, dan berlari dengan manis di atas bebatuan yang licin. Kemana dia? Dia menghilang di balik batu sebelah sana itu. Sebaiknya aku susul saja dia. Hup!
Tapi begitu tiba di tempat tujuan, Kirata Kencana tak menemukan si manis yang dikejarnya. Lama dia mencarinya, namun tak juga ditemukannya. Sementara itu, tak jauh dari Kirata Kencana, tampak sepasang mata yang memperhatikannya. Mau apa orang tua itu berkeliaran di sini dan mengejarku? Tadi dia pasti mengira aku adalah si manis. Ya, untung saja aku merubah diriku menjadi si manis. Dia sudah tidak kelihatan lagi. Pasti kejauh kembali ke barat. Sekarang sebaiknya aku naik ke puncak Merapi. Aku harus bertemu dengan Nimas Kencana. Dia mengatakan akan datang hari ini. Maafkan pamanmu ini, Nak Mas. Paman tidak berhasil menemukannya. Iya, aku tak bisa menemukannya. Aku sudah pergi ke Merapi. Aku sudah naik ke puncaknya, masuk ke dalam goa. Tapi Rangga Geni tak kutemui. Aku hanya bertemu si manis. Tapi aku tak berhasil mengejarnya. Rupanya hutan Gunung Merapi telah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Bagian dari tempat tinggalnya. Jadi dia bisa dengan mudah meninggalkanku. Rangga Geni, kalau kau benar memiliki Raja Trisulah di pundak kirimu, maka kau adalah putraku yang hilang. Kau adalah Rakai Langit. Oh, anakku, ini aku ibumu yang kau cari selama ini, Nak. Kenapa kau pergi, sayang? Kenapa kau tidak kembali lagi ke barat? Aku tahu luka di jiwamu, anakku. Anakku, belum pasti juga dia itu Rakai Langit. Sebaiknya kau pulihkan tenagamu, tenangkan pikiranmu. Kita harus berjuang. Sebentar lagi senja bakal tiba. Lalu hari akan menjadi malam dan kita akan menghadapi sebuah perang yang menentukan. Paman, apakah aku akan kuat melawan gemuruh badai kerinduan dan duka di jiwaku ini? Apakah aku akan sanggup melawan musuh dengan mengalahkan perasaanku, Paman? Anakku, sebagai seorang ksatria, kita harus bisa membedakan mana tugas dan kewajiban dan mana perasaan pribadi. Dan kalau nanti malam kau menghadapi para siluman Nyai Balitung, maka kau akan bertemu dengan Rangga Geni. Habislah semuanya dengan cepat, lalu katakan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan setelah itu, bantulah prajurit yang lain, tegarkan hati Rangga Geni. Paman, aku tidak akan sanggup melakukannya. Karena kalau Rangga Geni benar-benar anakku, maka samalah artinya mengadu bertarung adik kakak dengan Rakai Mahisa. Dan aku yakin, hal itu akan membuat hatinya goyah. Dan hal mana bisa membahayakan keselamatannya, Paman? Ternyata kau bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Sudahlah anakku. Sekarang bersemedilah. Kalau tidak mau merusak jiwanya, biarkan saja dia bertarung melawan Rakai Mahisa. Kalau memang dia benar-benar anakmu, Dewata akan melindunginya. Berdoalah untuk keselamatannya. Iya, Paman. Kuharap bila peperangan itu tiba, kau sudah siap dengan semua kekuatanmu. Aku tak mau melihat kau gagal. Aku tak mau mendengar kau terluka. Sekarang aku akan pergi menemui Rakai Galuh. Di sana ada Cemani. Aku harus selalu berada di sisinya. Iya, Paman. Semoga Dewata memberikan keselamatan pada kita. Aku tidak mau kita berpisah dalam keadaan seperti sekarang ini. Hidup dan mati ada di tangan Yang Kuasa. Kita hanya bisa berdoa dan minta selamat. Setelah itu kita serahkan semuanya pada kekuasaannya.
Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untu. Duh, aduh. Saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Sementara itu di dalam goa, tampak Kitapatani dan Rakai Galuh serta Putri Cemani sedang duduk bercakap-cakap. Ketiganya tampak begitu bersungguh-sungguh. Kitapatani, aku harap kelak kita bisa bertemu lagi. Dan kau bisa melanjutkan cita-citamu untuk menjadi seorang petani yang berhasil di Manakjingka. Iya, dalam keseharian hamba selama di sini, hanya keselamatan yang hamba pinta pada Dewata. Hamba tidak mau peperangan ini merupakan akhir dari hidup hamba. Ramanda dan Kitapatani, kenapa kita harus bicara soal kematian? Dalam keadaan seperti ini, kau membicarakan soal kematian akan membuat kita jadi lemah dan putus asa. Kita harus punya cita-cita dan harapan bahwa kita akan hidup selaksa purnama lagi. Peperangan ini bukan kematian bagi kita. Tapi anakku, bukankah menurut cerita, Rakai Mahisa dan pasukannya amat kuat, amat perkasa, sulit untuk dikalahkan? Iya, Nak Mas. Sejak semula, hamba sudah bergidik mendengarnya. Ya, kenapa kita mesti bertarung dan berperang melawan mereka? Jangan mengecilkan hati sendiri, Ki. Kita manusia, dan mereka juga manusia. Kenapa kita mesti takut? Kalau memang Ramanda dan Kitapatani takut dan cemas, aku akan menjaga Ramanda dan Kitapatani di sini. Setelah meluncurkan panah Sendaren. Tidak perlu anakku. Aku bisa menjaga diri. Aku yakin bisa mengatasi mereka. Namun kalau kita bicara soal kematian itu tidak ada salahnya anakku. Karena memang lawan dari hidup adalah mati. Soal rasa takut dan cemas itu wajar saja. Karena kita adalah manusia. Iya, aku mengerti Ramanda. Tapi setidak-tidaknya, kita harus membuang kecemasan dan rasa takut itu. Sebab dalam menghadapi musuh seperti orang-orang Manakjingga, kita harus punya satu tujuan, yaitu membunuh. Sapa kang awake lemes bae, gageng nginum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe.
Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, Oskapit vitamin kang benar-benar lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui kisahnya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.